Saya maunya ini, saya maunya ini, saya maunya ini. Berikan saya ini, berikan saya ini. Muncul ketidaksabaran kita. Tuhan mendengar doa kita atau tidak nih? Atau memang kita masih perlu menunggu lagi? Kita menganggap bahwa Tuhan itu sebagai jin dalam botol yang kita gosok-gosok. Saya butuh sesuatu, langsung jadi. Jawaban dari Tuhan tidak sesuai yang kita minta. Jangan-jangan sudah dijawab tapi kita tidak sadar. Mungkin kepinginnya 10 tapi Tuhan berikan 1. Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi, saya tidak mampu lagi. Saya sudah tidak bisa menanggung puk yang kau berikan padaku ini. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat datang di MK Pulse, di mana setiap kegiatan pelayanan dan perjalanan iman berdetak bersama. Bersama saya Teddy, ruang kita untuk berbagi, bertumbuh, dan menghidupkan kasih. Inilah MK Pulse, denyut kehidupan iman dan persekutuan GPIB Menara Kasih. Hari ini, bersama kita sudah hadir Penatua Dr. Ferdinand Iskandar, MTH. Selamat datang di MK Pulse. Terima kasih, Pak. Topik hari ini, jangan lupa berdoa. Kita akan membahas sesuatu yang sangat relevan bagi kita semua. Bacaan pada materi ini terambil dari Matius pasal 6, ayat 5 sampai dengan 14. Untuk apa sih kita berdoa? Bagaimana berdoa yang baik? Apa sih tujuan akhir dari doa kita? Baik, kita langsung masuk ke materi. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Teddy. Memang berdoa ini sangat relevan, tadi Pak Teddy juga sebutkannya, sangat relevan. Bagaimana sih kita itu berdoa? Saya yakin sebagai orang Kristen, perkataan jangan lupa berdoa, atau yang penting kita doakan, itu kan sangat sering diucapkan. Tapi apakah kita mengerti apa arti dari doa itu? Alkitab itu menjelaskan beberapa arti dari doa. Pertama-tama itu doa adalah percakapan yang intim dengan Tuhan. Jadi bagaimana kalau mungkin seperti Pak Dedi punya anak, bagaimana dia datang punya masalah, berkeluh kesah, dia datang, "Pak, saya ada masalah. Pak, saya di sekolah begini. Pak, saya dengan teman saya begini." Itu kan hubungan yang intim. Nah, doa itu juga seperti begitu. Pertama-tama itu ada hubungan yang intim antara manusia dengan penciptanya, yaitu Tuhan. Nah, itu kita sering kali kita lupa di situ. Pada saat kita berdoa, itu kita kan selalu karena ego kita atau karena kita sudah terlalu berat, kita lupa. Kita anggap doa itu seperti kita berbicara sama kalau saya ambil analoginya itu seperti jin yang bisa memberikan hadiah atau memberikan langsung sesuatu, tapi tidak seperti begitu. Berdoa dengan Tuhan itu adalah suatu hubungan yang intim, sesuatu hubungan yang yang khusus. Jadi bagi para pendengar, teman-teman di GPIB, teman-teman di luar, jangan salah artikan berdoa itu seperti kita meminta sesuatu langsung jadi. Ya, itu pertama, hubungan yang intim, hubungan yang khusus. Terus yang kedua adalah pernapasan rohani. Artinya apa? Pada saat kita berdoa, kita tuh memberikan waktu untuk jiwa kita untuk meluapkan emosi. Ya kan? Kita kan juga sering kita tuh perlu curhat. Ya kan? Episode sebelumnya kita bilang itu kalau ada masalah itu kalau kita taruh dalam hati, itu setiap hari itu semakin bertambah itu seperti sampah. Lama-lama itu akan meluap, akan menjadi kotoran dan sebagainya, akhirnya merugikan kita semua. Nah, berdoa itu adalah pernapasan rohani. Kita coba bernapas, kita coba meluapkan masalah-masalah yang ada. Ya. Yang ketiga itu adalah perintah dan janji.
Artinya apa? Bahwa doa itu kita mengakui bahwa itu adalah yang diinginkan oleh Tuhan kita lakukan. Makanya kalau kita baca tadi di Matius 6 itu kan Yesus mengajarkan kalau kalian berdoa, kan itu, berarti adalah suatu perintah. Doa itu adalah suatu perintah. Jadi doa itu bukan diada-adakan kita karena kita merasa punya hubungan khusus dengan Tuhan, tidak, tapi adalah perintah dari Tuhan. Kamu jangan lupa berdoa. Makanya Yesus mengatakan pada saat kamu berdoa, lakukan ini. Ya. Itu perintah, dan janjinya apa? Bahwa pada saat kita berdoa, Tuhan akan mendengarkan. Ya kan, Tuhan akan mendengarkan. Jadi itu ada penggenapan dari perintah dari Tuhan dan janji dari Tuhan. Itu ya. Terus yang keempat itu adalah penyerahan diri. Artinya begini. Kita berdoa itu karena kita sudah merasa bahwa kita tidak mampu. Kita dalam kehidupan kita sehari-hari kan kita tahu bahwa tidak semuanya bisa kita pikul sendiri. Ya kan? Kita butuh seseorang untuk membantu kita. Dan doa ini adalah penyerahan diri, Pak. Kita menyerahkan, Pak Tuhan, ini saya tidak mampu lagi. Saya tidak mampu lagi, saya tidak bisa lagi menampung beban yang saya bawa dalam hidup saya. Ya. Dan yang terakhir itu adalah mediasi atau intervensi. Ya. Jadi kalau kita ada masalah di dunia ini, kita bilang, Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Ya. Pada saat Yesus sebelum ditangkap misalnya, terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu, bukan sesuai dengan kehendak-Ku. Kan gitu. Itu adalah mediasi, itu udah kita membiarkan bahwa Tuhan yang melakukan. Kita mengatakan, udah Tuhan ini setirnya sudah saya duduk saja. Tuhan yang bawa kemana saya mau berada. Itu di Alkitab arti doa ada 5 itu. Ya. Kalau kita baca di Matius 11 ayat 28, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan bagimu. Ya kan? Kita ini kan masing-masing dari kita punya beban. Ya, Pak Teddy pasti punya beban. Beban pekerjaan, keluarga, punya masalah dengan tetangga. Ya, saya tidak tahu ya, tapi dengan masyarakat dan sebagainya. Itu kan adalah beban. Dan kita kan karena kita banyak yang kita lakukan, akhirnya beban itu semakin lama semakin bertambah, Pak. Iya kan? Kita semakin lama semakin bertambah. Kita mau curhat ke siapa, Pak? Nah, gini Pak Firman, muncul pertanyaan. Seringkali kan kita ingin berdoa sebetulnya. Iya. Tetapi ada kalanya kita sebagai warga jemaat itu belum tahu memulai berdoa itu bagaimana sebaiknya itu. Bagaimana kita mulai berdoa? Maksudnya mungkin cara berdoa yang baik ya, gimana ya? Iya, cara berdoa yang baik. Apakah nanti perlu kita bersama-sama atau cukup dengan seorang diri? Nah, itu mungkin kita butuh penjelasan lebih lanjut. Ya, kita berdoa, kalaupun kita hanya bisa berdoa sendiri itu tidak apa-apa. Itu karena saya bilang itu ada hubungan yang intim. Ya, kita berdoa sendiri pun tidak masalah. Itu Tuhan juga mendengarkan. Toh Yesus pada saat berdoa di Taman Getsemani dia berdoa sendiri. Dia berdoa sendiri. Jadi itu ada contohnya bahwa kita berdoa sendiri. Tapi kalau memang di keluarga kita bisa berdoa bersama, itu jauh lebih baik. Ya, karena dikatakan kan kalau ada 2-3 orang menyebut namaku, di situ aku hadir. Ya kan? Jadi berdoa di mana saja kita bisa, Pak. Pada saat kita misalkan Bapak ke kantor naik mobil, tiba-tiba kepikir, aduh ada masalah ini. Itu pun kita bisa berdoa. Berdoa itu tidak tidak harus kita tutup mata, kita begini. Tidak. Doa itu kita ucapkan, Tuhan, saya punya masalah. Masalah saya begini. Tolong bantu saya. Itu sudah berdoa, Pak. Jadi jangan sampai kita mengkonotasikan bahwa kita harus berdoa itu harus kita di tempat khusus, harus posisi khusus, tidak. Kalau memang bisa, silakan. Tapi jangan sampai kita mengkotakkan doa itu sebagai suatu ritual.
Karena seperti saya bilang, ini adalah hubungan khusus dengan Tuhan. Kita kan tidak, kalau misalnya kita dulu anak-anak kita berbicara sama ayah kita, tidak perlu ritual sesuatu kan, kita tinggal datang aja, "Pak, saya butuh ini." Langsung kan? Seperti anak bapak juga tiba-tiba datang, "Pak, saya butuh ini, saya mau ini." Kan begitu. Nah, begitu Pak. Jadi apa? Jangan kita mengkotak-kotakan doa dalam bentuk, oh itu ada ritual khusus, tidak. Bagi dalam iman Kristen, doa itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak terbatas tempat, ruang, dan waktu. Oke. Nah, cuma ada kalanya begini, Pak Dokter. Ketika kita berdoa, kita kan menanti jawaban ya. Iya. Menanti jawaban. Nah, seringkali dalam masa penantian itu muncul ketidaksabaran kita. Iya. Muncul pertanyaan, apakah Tuhan mendengar doa kita atau tidak nih? Atau memang kita masih perlu menunggu lagi? Nah, menanggapi hal-hal seperti itu, bagaimana sikap kita sebagai anggota Gereja ya. Anggota gereja. Ya, memang itu sangat susah menunggu, sangat susah untuk sabar. Makanya itu pertama saya bilang jangan kita menganggap bahwa Tuhan itu sebagai jin dalam botol yang kita gosok-gosok. Saya butuh sesuatu langsung jadi, langsung dapat. Jangan kita anggap seperti itu. Tuhan tuh punya waktu sendiri, punya rencana sendiri. Memang kadang-kadang seperti Bapak bilang memang tidak sabar kita. Saya sendiri, pasti banyak teman-teman kita di luar sana juga tidak sabar. Tapi percaya, makanya tadi saya bilang itu adalah perintah dan janji Tuhan. Doa itu adalah perintah dan janji Tuhan. Tuhan pasti kok mendengarkan kita. Mungkin jawaban dari Tuhan tidak sesuai yang kita minta. Iya, betul. Dan itu, ya kan? Kan kadang-kadang saya mintanya ini kok dapatnya ini. Jangan sampai kita berpikir gitu. Itu adalah doa-doa orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang ingin mengatur Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Jangan sampai kita mencoba mengatur Tuhan. Kita ciptaannya kok mengatur yang mencipta. Itu loh. Jangan kita mengatakan, saya mintanya A, Tuhan kasih B. Gimana sih? Kita bersungut-sungut. Itu tidak bersuka cita. Tidak punya terima kasih dan sebagainya. Padahal Tuhan sudah memberikan yang lebih dari yang kita butuhkan, tapi kita masih bersungut-sungut. Ya. Dan itulah yang jangan sampai terjadi di jemaat-jemaat kita, di orang-orang Kristen yang benar-benar saya ingin berdoa bagaimana yang benar. Dan gitu. Nah, Pak Dokter, boleh cerita sedikit nggak? Apakah pernah Pak Dokter mengalami suatu doa yang dijawab oleh Tuhan? Ya, banyak ya. Kalau misalnya kita bilang mujizat-mujizat yang terjadi itu banyak sekali ya dalam kehidupan kita ya, kehidupan saya ya. Jadi begini. Tadi Pak Teddy kan sudah ketemu sama anak saya yang kedua itu ya, yang paling kecil. Pak Teddy pada saat istri saya hamil, anak saya itu, kita kan ke dokter. Kan kalau orang hamil kan ke dokter itu trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Semakin dekat masa masa kelahiran, semakin sering kita ketemu dokter. Kita kan selalu mendoakan anak kita akan lahir sehat, anak kita akan lahir itu. Pada trimester terakhir kehamilan istri saya, itu dokternya itu melihat laporan laporan medical check-up-nya istri itu kan di depannya ada kayak map gitu ya, Pak ya. Di depan paling atas itu ada kartu golongan darah. Oke. Golongan darah itu kan paling depan. Jadi itu di paling depan. Jadi sebelum dibuka itu dia di depan ini, Pak, di depan. Buka sini. Selama berapa bulan itu, selama hampir 8 bulan itu dia tidak pernah perhatikan itu. Cuma pada saat terakhir itu dia baru lihat, dia tanya sama istri saya, "Loh, kamu golongan darahnya A- ya?" Nah, saya dengarkan saya tidak ngerti apa maksudnya. Istri saya juga tidak mengerti. Dia bilang, "Iya, A-." Pak Dedi tahu nggak? Untuk perempuan yang golongan darahnya minus, kan resusnya ada positif negatif ya. Betul. Ya, kalau saya positif, Bapak juga pasti positif. Kebanyakan orang Asia itu adalah positif. Istri saya resusnya negatif.
pada saat dia tanya gitu, saya tanya kenapa? Oh nggak apa-apa. Setelah itu setelah selesai pulang, saya cek, ternyata Pak, kalau perempuan yang darahnya rhesus negatif, pada saat kehamilan pertama tidak ada masalah. Pada saat kehamilan kedua, badan itu antibodinya itu sudah berubah. Dia akan menyerang kalau ada yang berbalik ya. Ya, ada yang tumbuh di dalam tubuh itu akan diserang. Sehingga bukan kebanyakan, hampir semua yang bergolongan darah minus hanya punya anak satu. Makanya kalau kita melihat tuh banyak orang bule itu kawin sama orang Indonesia, anaknya cuma satu Pak. Anaknya cuma satu karena apa? Karena golongan darahnya minus. Tidak bisa. Tetapi puji Tuhan, anak itu lahir dengan sehat, sekarang sudah umur 10 tahun Pak. Itu itu adalah berkat doa. Berkat doa. Dan saya yakin itu bahwa Tuhan itu menjaga kita. Meskipun kadang-kadang kita lupa berdoa, pasti kan kita lupa berdoa Pak, ya kan? Kita mau bilang apa? Oh, rajin berdoa, kita rajin berdoa. Tapi ada saat tertentu, pada saat itu kita lupa berdoa. Tapi Tuhan selalu mendengarkan kita, menjaga kita, gitu Pak. Ya. Nah, sekarang kalau tadi kita bicara bagaimana sih cara berdoa yang benar, kan gitu. Betul. Nah, cara berdoa yang benar, sebenarnya simpel Pak. Tuhan tuh sudah memberikan semua memberikan semua tanda-tanda, semua user manualnya itu di Alkitab. Di Alkitab ya. Jadi kalau tadi kita baca di Matius pasal 6 ayat 5 sampai 14 itu mengenai doa Bapa kami ya. Ya, coba saya pelan-pelan. Coba Bapak baca ayat 9 Pak. Kita buka Matius pasal 6 ayat 9 ya. Karena itu kamu harus berdoa begini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya. Ayat 9 ini menyatakan bahwa pada saat kita berdoa pertama-tama kita harus melakukan adorasi. Atau kita penyembahan kepada Tuhan. Jadi pada saat kita berdoa, terpujilah Tuhan, terpujilah Kristus, karena hanya Kau yang layak dipuji. Itu yang pertama-tama, kita harus adorasi kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang memegang kendali. Istilah teologianya adorasi. Adorasi. Oke. Terus ayat 10 Pak. Ya, ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Di situ adalah submisi. Penyerahan diri. Bahwa datanglah kerajaanmu, terjadilah kehendakmu. Ya kan? Jadi jangan kita yang tadi saya bilang, jangan kita yang mengatur Tuhan. Biarkan Tuhan yang melakukannya sesuai dengan rencana Tuhan. Okay. Ya. Ayat 11 Pak. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, itu adalah petisi atau permohonan diri. Adorasi, submisi, petisi. Ya, yang ketiga. Okay. Ya, kita minta berikan kita, dan perhatikan, berikan pada kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Jadi kita harus jangan kita rakus. Oke, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Beri pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan berikan pada kami pada hari ini makanan yang berlebihan, tidak, yang secukupnya. Jadi artinya tadi pada saat Bapak tanya, kenapa doa saya tidak dijawab? Jangan-jangan sudah dijawab tapi kita tidak sadar. Betul. Karena kita minta mungkin kepinginnya 10 tapi Tuhan berikan 1 yang cukup. Kan Tuhan yang lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Ya kan? Betul. Nah, itu adalah petisi tadi, permohonan diri. Coba ayat 12 Pak. Ayat 12, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, itu ada pengakuan dosa. Pengakuan. Dan pengampunan. Artinya begini, kita kan selalu punya salah. Kita minta pengampunan dosa dari Tuhan. Tapi kita juga harus mengampuni, Pak. Jadi kalau misalnya kita masih punya marah kepada sesama kita masih punya masalah dengan yang sama kita minta maaf, tidak akan dimaafkan oleh Tuhan. Tuhan bilang,
Kamu saya maafkan, tapi kamu tidak mau memaafkan dia. Harus Berat. mengampuni dulu. Ya, harus mengampuni. Tidak ada ampunan tanpa pengampunan. Kita harus mengampuni dulu supaya kita diampuni. Punya kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Tapi kan kadang-kadang orang lupa itu. Iya. Kadang-kadang orang tidak paham bahwa kita harus mengampuni dulu. Kadang-kadang oleh karena itu doa kita tidak dijawab Tuhan. Tuhan bilang, kenapa saya mesti mengabulkan doa kamu? Kamu tidak mau mengampuni yang bersalah kepada kamu. Ya. Ayat 13, Pak. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya. Ayat 13 itu adalah permintaan perlindungan dan sebagai penutup. Ya. Jadi kita pada saat kita berdoa, kita sudah minta, kita sudah memaafkan, ya kan? Kita akhirnya kita bilang, Tuhan jaga saya. Ya kan? Kan kita selalu berdoa pada saat kita doa syafaat kan kita begitu. Ya kan? Kita doakan untuk yang sakit dan sebagainya pada diri kita sendiri. Itu adalah perlindungan. Kita minta perlindungan dan penutup. Jadi ini adalah step-step bagaimana doa yang benar, Pak. Oke. Jadi kalau nanti tanya doa yang benar bagaimana? Ya itu harus ada adorasi, submisi, petisi, pengakuan dosa dan pengampunan, perlindungan, penutup. Ya. Jadi berdoa itu kita kan sekarang sudah mengerti bahwa bagaimana cara berdoa. Kita ada transformasi. Kita sudah harus berubah. Yang mendengarkan podcast ini juga harus berubah. Kita pada saat kita berdoa, apakah doa saya sudah benar atau belum? Ya kan? Apakah doa saya itu sudah sesuai atau tidak? Jadi pertama, kalau misalnya doa kita masih cara kita berdoa itu masih doa yang salah, kita rubah. Ayo kita rubah hari ini. Kita rubah hari ini, kita rubah cara kita berdoa. Jangan berfokus kepada kita. Jangan fokus pada saya maunya ini, saya maunya ini. Berikan saya ini. Kan kebanyakan orang berdoa gitu. Kita rubah. Kita rubah mindset kita, cara kita memandang doa itu bagaimana. Ya. Komunikasi yang personal itu doa. Ya. Terus kita menggunakan urutan yang benar. Jangan kita sudah selesai, kita sudah minta Tuhan, saya minta ini. Oh ya Tuhan Maha Kuasa, terima kasih. Bukan begitu. Ya, yang kita setelah berdoa kita ada kerendahan hati. Ya, tadi submisi tadi itu. Ya kan kita submisinya, Tuhan, saya sudah tidak kuat lagi, saya sudah mampu lagi. Saya sudah tidak bisa menanggung kuk yang kau berikan padaku ini. Bantu saya, itu kan submisi. Ya. Terus setelah itu pengampunan. Jangan lupa pengampunan. Kita tuh sangat sering tuh lupa untuk mengampuni orang lain. Karena kenapa? Dia sudah melukai saya. Sakitnya belum hilang. Saya tidak bisa mengampuni. Ya sudah. Kalau kamu tidak bisa mengampuni, Tuhan juga tidak bisa mengampuni kamu. Tuhan itu ingin melihat isi hati kita. Apakah kita bisa berubah? Atau kita hanya memikirkan diri kita sendiri? Ya. Kalau sudah itu doa kita sudah benar, jangan lupa kita mesti sabar, Pak. Sabar menanti jawabannya. Sabar menanti. Dan kadang-kadang sudah dikasih jawaban cuma kita seperti tadi. Kita mikirnya minta 10 tapi cuma dikasih 1, kita kurang bersyukur. Itu, Pak. Oke. Jadi memang 5 poin tadi ya Pak yang menjadi urutan kita untuk bagaimana kita berdoa dengan baik dan benar. Iya. Biar doa kita juga itu bisa didengarkan oleh Tuhan. Benar. Kemudian nanti ketika dalam masa penantian kita sabar menunggu apa yang menjadi jawaban dari Tuhan atas doa kita. Benar. Mungkin terakhir Pak Dokter, kira-kira untuk jemaat kita di Menara Kasih, apakah yang perlu menjadi perhatian kita di dalam hal kita mendoakan? Mungkin ada penjelasan dari Pak. Ya, kita sebagai jemaat jangan putus-putus kita berdoa.
Jangan putus-putus kita berharap. Iman menghasilkan kasih, menghasilkan pengharapan. Iman, kasih, pengharapan. Kasih pengharapan ya. Iman itu adalah sesuatu yang tidak kita lihat, yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Artinya apa? Kita tidak melihat Yesus disalib. Kita tidak melihat Abraham. Kita tidak melihat Nabi Nuh. Tapi kita percaya. Itu iman. Iman kita itu menghasilkan kasih. Kasihnya adalah sekarang. Kasih kita kepada sesama kita. Makanya tadi kita mengatakan kita mengampuni. Ya kan? Iman juga menghasilkan pengharapan akan masa depan. Jadi pada saat kita berdoa, kita mengampuni, kita mempunyai pengharapan. Jangan putus-putus berdoa. Terus berdoa, terus berdoa. Ingat janji Tuhan itu iya dan amin. Ya, kira begitu Pak. Ya, masih banyak sebetulnya yang perlu kita diskusikan Pak Dokter. Bagaimana kita dapat mengerti apa yang dinamakan doa dan cara berdoa yang baik. Coba mulai hari ini kita luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk berdoa. Bukan hanya saat ada masalah, tetapi sebagai bagian dari hubungan kita dengan Tuhan. Karena doa bukan kewajiban, tetapi kesempatan untuk berbicara dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Penatua Dr. Ferdinand Iskandar, MTH, untuk kebersamaan hari ini. Semoga apa yang dibagikan menjadi kekuatan dan pengingat bahwa Tuhan selalu menjaga setiap langkah kita. Mari terus bertumbuh, terus melayani, dan terus melaju bersama. Pastikan Anda terus mengikuti dan mendukung MK Puls. Subscribe, bagikan, beri komentar, dan jadilah bagian dari denyut yang terus bergerak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.